Halo semua, perkenalkan saya dan teman-teman dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai program linier dengan metode simplex. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Nikade Intan Prima Putri, yang kedua ada Saurma Melisa Sida Budar, yang ketiga ada Nimade Resa Aprilia, yang keempat ada Nimade Hesti Andayani, dan yang terakhir ada Muhammad Alif Hasdin Rizki. Baik, langsung saja pada kasus yang pertama. Di sini ada PT Unilever bermaksud membuat dua jenis sabun, yakni sabun bubuk dan sabun batang. Maka dari itu diperlukan dua jenis zat kimia. Yang pertama ada zat kimia A dan zat kimia B. Jumlah zat kimia yang tersedia adalah zat kimia A sebesar 200 kg dan zat kimia B sebesar 360 kg. Untuk membuat 1 kg sabun bubuk diperlukan 2 kg zat A dan 6 kg zat B. Sedangkan untuk membuat 1 kg sabun batang diperlukan 5 kg zat A dan 3 kg zat B. Bila keuntungan yang diperoleh dari membuat 1 kg sabun bubuk sebesar $3, sedangkan setiap 1 kg sabun batang sebesar $2. Berapakah jumlah sabun bubuk dan sabun batang yang sebaiknya kita buat? Untuk penyelesaiannya dapat dilakukan dengan memisalkan banyaknya sabun bubuk yang diproduksi dimisalkan dengan X dan banyaknya sabun batang yang diproduksi dimisalkan dengan Y. Yang menjadi kendala di sini adalah jumlah zat kimia yang tersedia. Nah, untuk memudahkannya kita dapat membuat tabel. Di sini ada tabel yang terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama ada produk, kolom yang kedua ada zat A, dan kolom yang ketiga ada zat B. Dan ada baris yang pertama ada sabun bubuk yang memerlukan 2 kg zat A dan 6 kg zat B. Dan pada baris kedua ada zat B yang memerlukan 5 kg zat A dan 3 kg zat B. Dan untuk zat A tersedia sebanyak 200 kg dan zat B tersedia sebanyak 360 kg. Masih dengan tabel yang sama, maka diperoleh fungsi kendala yaitu 2x ditambah 6y kurang dari atau sama dengan 200 dan 5x tambah 3y kurang dari sama dengan 360. Maka x-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Lalu kita dapat buat fungsi tujuannya, yaitu keuntungan sabun bubuk atau X sama dengan $3 dan keuntungan dari sabun batang atau Y sama dengan $2. Sehingga fungsi tujuannya untuk memaksimalkan keuntungannya adalah Z sama dengan 3X ditambah 2Y. Penyelesaian dengan menggunakan metode simplex ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel bantu. Di sini ada 3 fungsi, yaitu yang pertama 2x ditambah 6y kurang dari sama dengan 200 diubah menjadi 2x ditambah 6y ditambah r sama dengan 200. Kemudian fungsi yang kedua ada 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 360 diubah menjadi 5x ditambah 3y ditambah r sama dengan 360. Dan fungsi yang ketiga yaitu Z sama dengan 3x ditambah 2y diubah menjadi min 3x min 2y ditambah Z sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua adalah membentuk tabel bantu atau matriks. Dari fungsi yang sudah diubah tadi menjadi persamaan, kita buatkan matriks atau kolom yang variabelnya sudah dapat kita lihat pada fungsi tersebut, yaitu ada X, Y, R, S, dan Z. Kemudian ada hasil dan ada kolom rasio, yang setiap barisnya kita masukkan konstanta. Baik,
saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Jadi kita masuk di sini adalah langkah 3A, yang dimana langkah 3 ini kita menentukan pivot kolom. Nah, pivot kolom itu yaitu kolom dengan elemen baris terakhir paling negatif. Jadi di sini yang paling negatif baris terakhir ini, yang paling negatif adalah min 3. Maka di min 3 ini kita sebut di sini adalah pivot kolom. Jadi kolom ini ya, pivot kolom kita sebut pivot kolom. Kemudian selanjutnya di langkah 3B kita mencari rasio. Nah, untuk mencari rasio ini hasil dibagi elemen pivot kolom ini kita bagi. Jadi 200 dibagi 2 itu hasilnya 100 ya. Jadi 200 dibagi 2 ini hasilnya rasionya 100. Lalu yang baris kedua 360 dibagi 6 yaitu kita dapat rasionya yaitu 60. Nah, dan yang paling terakhir, baris yang terakhir, di sini 0, hasil 0 dibagi min 3, yaitu dapat rasionya 0. Selanjutnya kita masuk ke langkah 3C, yaitu menemukan pivot baris. Nah, untuk menemukan pivot baris, yaitu baris dengan rasio yang positif. Jadi, rasio ini kita cari rasio yang paling positif. Nah, rasio yang paling positif di sini adalah yang paling terkecil adalah 60. Nah, mengapa dia 60? Dan kenapa tidak 0? Karena 0 ini adalah terletak positif dan negatif. Jadi, kita sebut di angka 60 ini kita sebut pivot baris ya. Jadi, positif yang paling kecil positif paling kecil yaitu angka 60. Dan di sini kita sebut adalah pivot baris. Lalu lanjut ke langkah 3D yaitu menemukan pivot elemen. Nah, untuk menemukan pivot elemen yaitu perpotongan pivot kolom dan pivot baris ya. Jadi kita menemukan pivot elemennya yaitu angka 6. Jadi ini kita udah tandai adalah pivot elemennya adalah angka 6. Nah, selanjutnya setelah itu kita transformasi baris yang dimana pivot elemen ini kita jadikan satu ya. Jadi pivot elemen yang ini kita jadikan satu semuanya. Kita jadikan satu dengan transformasinya 1/6 dikali R2. Jadi itu ya. Jadi 1/6 ini dikali R2. Nah, jadi hitungnya adalah caranya 1/6 dikali 6 yaitu kita dapatnya 1 ya. Jadi 1/6 dikali 6 yaitu kita dapatnya 1. Lalu juga 1/6 dikali 3 yaitu hasilnya 1/2. Begitu selanjutnya juga 1/6 dikali 0 itu hasilnya 0. Begitu juga 1/6 dikali 1 itu hasilnya 1/6. Dan 1/6 dikali 0 hasilnya 0. Dan 1/6 dikali 360 yaitu hasilnya 60. Nah, lalu kita lanjut ke langkah 4B. Nah, langkah 4B ini ya dimana pivot kolom kita jadikan 0. Jadi selain pivot elemen, pivot kolom ini juga kita transformasikan yaitu menjadi 0. Nah, dengan transformasi yang di baris pertama itu transformasinya R1 ditambah min 2 dikali R2 ya. Lalu di baris yang ketiga itu transformasinya R3 ditambah 3 dikali R2. Jadi cara ngitungnya R1 jadi baris 1 ini yang di 2 nomor angka 2 itu ditambah min 2. Lalu R2 kita ambil di sini baris yang kedua 1. Jadi 2 ditambah min 2 dikali 1 itu hasilnya 0 ya, hasilnya di sini 0 ya. Begitu juga 5 ditambah min 2 dikali 1/2 itu hasilnya 4. Jadi di sini kita taruh hasilnya jadi dapat 4 ya. Sama juga di sini 1 ditambah min 2 dikali 0 itu dapatnya 1. Lalu yang keempat di sini ada 0 ditambah min 2 dikali di sini 1/6. Jadi dapatnya min 1/3. Lalu selanjutnya 0 ditambah min 2 dikali 0 itu dapat hasilnya di sini 0.
Nah, yang paling terakhir di sini 200 ditambah min 2 dikali 60 hasilnya 80. Nah, sama juga begitu juga transformasi di bagian transformasi baris 3 ya. Jadi sama cara ngitungnya juga seperti itu. Dan di sini sudah ada hasilnya. Jadi di sini ada hasilnya 0, min 1/2, 0, 1/2, 1, dan 180. Baik, terima kasih atas waktunya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, saya Resa Aprilia akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada langkah ke-4B tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, namun kita sekarang tidak bisa lanjut ke langkah 5. Kenapa? Karena hasil dari langkah 4B di baris paling terakhir masih terdapat nilai yang negatif, maka dari itu kita harus mengulangi lagi dari langkah ketiga. Pengulangan langkah ketiga sama seperti langkah ketiga yang sebelumnya, yaitu yang pertama kita menentukan pivot kolom. Cara menentukan pivot kolom kita lihat dari baris paling terakhir yang bernilai negatif paling terbesar. Di sini nilai negatifnya yaitu min 1/2 yang terdapat pada kolom kedua. Itu artinya kolom kedua merupakan pivot kolom. Kemudian kita menghitung rasio. Cara menghitung rasio yaitu dengan hasil dibagi pivot kolom. Yang baris pertama yaitu 80. 80 dibagi 4 sama dengan 20, kemudian 60 dibagi setengah sama dengan 120, dan yang terakhir 180 dibagi min setengah sama dengan min 360. Kemudian kita menentukan pivot baris. Cara menentukan pivot baris dengan melihat rasio yang bernilai positif paling terkecil, yaitu terdapat pada baris pertama. Kemudian kita berikan tanda pada baris pertamanya. Lanjut kita mencari pivot elemen. Cara menentukan pivot elemen yaitu perpotongan antara pivot kolom dengan pivot baris. Dapat kita lihat perpotongannya terdapat pada angka 4 di kolom kedua baris pertama. Di sini kita sudah tandai pivot elemennya. Kemudian kita lanjut ke langkah 4A, yaitu transformasi baris pivot elemen dijadikan 1. Di sini sudah ditandai pivot elemennya yaitu 4. Pada baris pertama ini semua kita kalikan 1/4 ya, karena rumusnya itu 1/4 dikali R1. Kita langsung saja hitung. 1/4 dikali 0 yaitu 0, kemudian 1/4 dikali 4 yaitu 1, 1/4 dikali 1 yaitu 1/4, 1/4 dikali min 1/3 yaitu min 1/12, 1/4 dikali 0 yaitu 0, dan 1/4 dikali 80 yaitu 20. Kemudian lanjut ke langkah 4B, yaitu pivot kolom kecuali pivot elemen kita jadikan 0. Itu artinya pivot kolom kecuali pivot elemen terdapat pada baris kedua dan baris ketiga. Baris kedua kita gunakan rumus R2 ditambah min 1/2 dikali R1. Langsung saja kita hitung. Di sini penghitungannya kita kalikan dulu ya, min 1/2 dikali R1 baru ditambah R2. Langsung saja kita hitung. Min 1/2 dikali R1 yaitu 0 ditambah R2 nya 1 dan hasilnya 1. Kemudian 1/2 dikali R1 nya 1 ditambah R2 1/2 yaitu 0. Begitupun seterusnya. Lanjut pada baris ketiga kita menggunakan rumus R3 ditambah R3 ditambah setengah dikali R1. Cara menghitungnya sama kayak tadi, kita kalikan dulu baru kita tambah. Langsung saja kita hitung. 1/2 dikali R1 yaitu 0 ditambah R3 nya 0 itu artinya 0. Kemudian 1/2 dikali R1 yaitu 1 ditambah R3 nya min setengah sama dengan 0.
setengah dikali R1-nya 1/4 ditambah R3-nya 0 itu 1/8 dan begitu seterusnya. Jadi kita lanjut pada langkah ke-5B. Kita lihat hasilnya yang pada baris paling terakhir sudah tidak ada nilai negatif lagi atau sudah semua bernilai positif. Maka dari itu kita dapat simpulkan bahwa X-nya atau banyak sabun bubuknya yaitu 50, Y atau banyak sabun batang yaitu 20, dan Z untuk maksimumnya yaitu 190. Baik, itu dia kesimpulan dari soal yang pertama. Untuk soal yang kedua dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada contoh kasus yang kedua, yaitu sebuah industri rumah tangga memproduksi dua jenis kue, yakni kue bolu dan kue lapis. Kedua jenis kue ini memerlukan dua bahan mentah, yaitu bahan mentah A dan bahan mentah B. Satu kue bolu memerlukan bahan mentah A sebanyak 6 kg dan bahan mentah B sebanyak 4 kg. Satu kue lapis memerlukan bahan mentah A sebanyak 4 kg dan bahan mentah B sebanyak 6 kg. Ketersediaan bahan mentah A adalah 132 kg dan bahan mentah B adalah 80 kg. Satu kue bolu mendapat keuntungan $8 dan satu kue lapis mendapat keuntungan $6. Berapakah sebaiknya kue bolu dan kue lapis yang dibuat agar mendapat keuntungan yang maksimum? Di sini kita misalkan kue bolu yang diproduksi sama dengan X dan banyak kue lapis yang diproduksi sama dengan Y. Dan mendapat kendala yaitu ketersediaan bahan mentah. Lalu kita buatkan tabel di mana kue bolu memerlukan 6 kg bahan mentah A dan 4 kg bahan mentah B, dan kue lapis memerlukan 4 kg bahan mentah A dan 6 kg bahan mentah B. Dan ketersediaan bahan mentah A yaitu 132 dan ketersediaan bahan mentah B yaitu 80. Lalu dari tabel tersebut diperoleh fungsi kendala atau batasan yaitu 6x plus 4y kurang dari sama dengan 132. 4x plus 6y kurang dari sama dengan 80, dimana x lebih dari 0, y lebih dari 0. Lalu fungsi tujuannya, keuntungan kue bolu atau x sama dengan $8, keuntungan kue lapis atau y sama dengan $6, sehingga fungsi tujuan memaksimumkan untung yaitu z sama dengan 8x plus 6y, di mana z merupakan keuntungan maksimum. Penyelesaian kasus dengan metode simplex. Langkah pertama yaitu ubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel bantu. Di sini 6x plus 4y kurang dari sama dengan 132 ditambahkan variabel bantu yaitu r menjadi 6x plus 4y plus r sama dengan 132. 4x plus 6y kurang dari sama dengan 80 menjadi 4x plus 6y plus s sama dengan 80. Lalu ini dipindahkan ke ruas kiri menjadi min 8x min 6y plus z sama dengan 0. Lalu langkah yang kedua, dari persamaan tersebut masukkan ke dalam tabel, yaitu di kolom x tulis 6, lalu di bawahnya 4 dan min 8 di bawahnya. Lalu di kolom Y sama seperti itu, 4, 6, min 6. R 1 di baris kedua karena tidak ada, jadi ditulis 0. Begitu juga di baris ketiga. S di baris pertama ditulis 0, baris kedua 1, baris ketiga 0. Z baris pertama 0, baris kedua 0, dan baris ketiga 1. Hasilnya 132, 80, 0. Rasionya dikosongkan. Lalu langkah yang ketiga A yaitu menentukan pivot kolom, di mana pivot kolom ini yaitu kolom dengan elemen baris terakhir yang paling negatif. Di sini kolom dengan elemen baris terakhir yang paling negatif yaitu min 8. Jadi pivot kolomnya yaitu ini yang isi garis kuning. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya langkah 3B, temukan rasio.
Sama seperti soal pertama, cara menemukan rasio yaitu dari hasil dibagi dengan pivot kolom. Langsung saja, 100 baris pertama 132 dibagi dengan 6 sama dengan 22. Yang kedua, baris kedua hasil 80 dibagi 4 sama dengan 20. Dan yang terakhir 0 dibagi dengan pivot kolom min 8 sama dengan 0. Baik, selanjutnya itu temukan pivot baris. Nah, cara menemukan pivot baris ini kita melihat di hasil rasio tadi. Di antara rasio ini, hasil dari rasio ini yang mana rasio positif terkecil. Nah, di sini kita ambil yang 20. Loh, kok enggak 0? Ya karena 0 itu enggak ada ya. Maksudnya 0 itu di tengah-tengahnya antara positif dan negatif. Jadi kita di sini ambil 20 sebagai pivot baris. Maka diperolehlah baris kedua sebagai pivot baris. Selanjutnya langkah 3D. Temukan pivot elemen. Cara menemukan pivot elemen ini gampang saja, yaitu dari pivot kolom dan pivot baris. Kita lihat potongannya, yaitu di sini ditemukan di lingkaran merah ini adalah 4. Nah, ini adalah pivot elemen. Selanjutnya, setelah langkah ketiga, kita lanjut ke langkah keempat. Yang pertama ada langkah 4A, yaitu transformasi baris. Caranya yaitu pivot elemen di langkah 3 terakhir itu kita menemukan kan di baris kedua yaitu 4. Nah, pivot elemen ini yang 4 ini kita jadikan 1 dengan cara operasi baris elementer. Di sini kita memakai rumusnya yaitu baris R2 1/4 dikali baris R2. Maksudnya kok bisa di sini kok bisa 1/4? Nah, jadi nilai 4 ini kita jadikan 1. Maka kita kalikan dengan 1/4. Setelah kita menemukan 1/4 ini, maka nanti di baris kedua ini kita kalikan dengan 1/4 semua. Nah, maksud saya 1/4 dikalikan 4 sama dengan 1. Kita tulis sini. Selanjutnya 1/4 dikalikan 6 sama dengan 3/2. 1/4 dikalikan 0 sama dengan 0. 1/4 dikalikan 1 sama dengan 1/4. 1/4 dikalikan 0 sama dengan 0. 1/4 dikalikan 80 sama dengan 20. Nah, maka diperolehlah transformasi baris dari pivot elemen, yaitu ini. Ya, selanjutnya langkah 4B sama dengan langkah 4A sebelumnya, yaitu kita melakukan transformasi baris. Namun di sini pivot kolom selain pivot elemen tadi kita jadikan 0 dengan rumus baris pertama ditambah dengan konstanta yang tidak sama dengan 0 dikalikan dengan baris elemen. Nah, di sini kita mencari baris pertama dan baris ketiga. Baris pertama ditambah dengan konstanta, karena di sini pivot kolomnya 6, berarti kita jadikan 0, kita tambahkan dengan min 6. Dan karena pivot kolomnya berada di baris kedua, maka kita kalikan dengan baris kedua. Langsung saja di baris pertama R1-nya 6 ya. Jadi kita kalikan dulu R2 dikalikan min 6. Nah, 1 dikalikan min 6 sama dengan min 6.
min 6 dikalikan 6 sama dengan 0. Langsung kita tulis di bawah ya. Selanjutnya baris kedua 3/2 dikalikan min 6 ditambah dengan 4 sama dengan min 5 ya. R2 nya 0 dikalikan min 6 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya 1/4 dikalikan min 6 sama dengan min 3/2 ditambah 0 sama dengan min 3/2. Lalu 0 dikalikan min 6 sama dengan 0 ditambahkan dengan 0 sama dengan 0. Lalu 20 dikalikan min 6 sama dengan min 120. Min 120 ditambah dengan 132 hasilnya adalah 12. Lanjut di baris ketiga sama ya. R1 kita ganti dengan R3. Langsung saja R2 nya 1 dikalikan 8 sama dengan 8 ditambah min 8 sama dengan 0. 3/2 dikali dengan 8 ditambah dengan min 6 sama dengan 6. Lalu 0 dikalikan 8 ditambah 0 sama dengan 0. 1/4 dikalikan 8 ditambah 0 sama dengan 2. Lalu 0 dikali 8 sama dengan 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. 20 dikalikan 8 sama dengan 160 tambahkan 0 sama dengan 160. Jadi diperolehlah transformasi baris dari seluruh baris ini. Ya, langkah kelima, setelah kita menemukan transformasi baris dari seluruh baris, kita lihat di baris terakhir ini apakah sudah positif atau belum. Nah, dikarenakan semua sudah positif dan tidak ada yang negatif, maka kita tidak perlu mengulang lagi seperti soal pertama ya. Langsung kita ke langkah selanjutnya, yaitu kesimpulannya, yaitu dari keseluruhan transformasi baris ini itu adalah hasil, yaitu X nya atau banyaknya kue bolunya itu sama dengan 20. Lalu Y nya atau banyaknya kue lapis tidak ada ya, karena di sini tidak 100. Harus 100 baru bisa mendapatkan hasilnya. Nah, lalu karena di sini ada 100 lagi di R nya, yaitu sisa bahan mentahnya di baris pertama, maka hasilnya adalah 12 kg ya, satuan kilogram. Dan keuntungan maksimumnya karena di sini 100 maka keuntungan maksimumnya di baris ketiga yaitu 160. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya.